Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternoldiwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Batu bersama TNI, BPBD, dan sejumlah instansi terkait menggelar apel pasukan dan peralatan di halaman Mapolres Batu. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan kembali mencatat prestasi besar, berhasil diamankan dari jaringan narkoba lintas provinsi. Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah kembali kedatangan tamu spesial. Kali ini puluhan anak dari TK Dharma Wanita Dino datang berkunjung. Di informasi pertama pemirsa, ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, dan berbagai instansi pemerintah Kota Batam mengikuti apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang digelar di lapangan Mapolresta Barelang, Polda Kepulauan Riau pada Rabu pagi 5 November 2025. Apel dipimpin langsung oleh Kapolresta Balerang, Kombes Pol Zainal Arifin, dan dihadiri unsur Forkopimda serta instansi terkait. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Batam dan sekitarnya. Dalam amanatnya, Kapolresta Barelang membacakan pesan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di seluruh Indonesia. Apel ini diikuti kompi gabungan, terdiri dari unsur TNI Matra Darat, Laut, dan Udara, serta personel Polri, Satpol PP, BPBD, Dishub, Damkar, dan Sentral Komunikasi. Usai apel dilakukan pengecekan kendaraan dan sarana prasarana pendukung, mulai dari mobil SAR, kendaraan patroli, hingga peralatan penyelamatan darurat dari berbagai instansi. Melalui apel ini diharapkan sinergi antara lembaga semakin kuat dan seluruh personel siap bergerak cepat kapanpun dibutuhkan demi keselamatan masyarakat. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Selatan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan kembali mencatat prestasi besar. Sebanyak 44,5 kg sabu dan hampir 25.000 butir ekstasi berhasil diamankan dari jaringan narkoba lintas provinsi. Pengungkapan besar ini diumumkan langsung oleh Dires Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Bahtiar Djoko Mujiono, didampingi pejabat utama Polda Kalsel. Dari 2 laporan polisi, petugas berhasil menangkap 3 tersangka di 2 lokasi berbeda, di Jalan Trans Kalimantan, Barito Kuala, dan 2 pelaku berinisial SB dan WC diamankan dengan barang bukti 27 kg sabu, 24.928 butir ekstasi, serta uang tunai lebih dari 18 juta rupiah. Sementara di Jalan Pramuka Banjarmasin, pelaku ED ditangkap dengan 17,4 kg sabu, uang tunai, dan sejumlah dokumen perjalanan. Ketiga pelaku diketahui berasal dari Lampung, Bojonegoro, dan Pekanbaru, serta terafiliasi dengan jaringan narkoba internasional Freddy Pratama yang kini berstatus DPO. Dari pengungkapan ini, Polda Kalsel berhasil menyelamatkan lebih dari 247.000 jiwa dari bahaya narkoba, dengan nilai barang bukti mencapai 91 miliar rupiah dan potensi penghematan biaya rehabilitasi negara hingga 1,2 triliun rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polda Kalimantan Selatan dalam memberantas peredaran narkoba lintas provinsi. Dari tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Polres Klaten bersama instansi terkait berhasil menemukan jasad seorang pria yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan wisata Kalitalang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
Korban bernama Hermanto, 45 tahun, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Manis Renggo, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di alur sungai Kalitalang pada Selasa 4 November 2025. Pencarian dilakukan setelah warga melaporkan adanya sepeda motor tanpa pemilik di sekitar Menara Pandang kawasan wisata Kalitalang. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyisiran di sepanjang jalur sungai oleh tim gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan. Sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, tim menemukan jasad korban di dasar sungai berbatu, tepatnya di cerukan batu yang menyerupai posisi duduk. Lokasi penemuan berjarak sekitar 100 meter dari titik ditemukannya sepeda motor korban. Proses pencarian dilakukan dengan hati-hati, mengingat medan yang cukup terjal dan berbahaya. Keberhasilan pencarian merupakan hasil kerjasama seluruh unsur yang terlibat di lapangan. Tim gabungan bergerak sejak pagi untuk menyisir area sungai dan tebing di sekitar lokasi wisata. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Tanjung Sari untuk dimakamkan. Masyarakat juga dihimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan wisata alam, terutama di musim hujan yang membuat jalur licin dan beresiko tinggi. Dari Humas Polres Klaten melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, masih dalam rangka mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi di musim hujan, Polda Sumatera Selatan menggelar apel kesiapan di halaman Mapolda Sumsel, Kota Palembang. Kegiatan ini menegaskan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi kemungkinan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saat ini kami melaporkan langsung dari Mapolda Sumatera Selatan. Saat ini sedang berlangsung apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Polda Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan jajaran kepolisian bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi di wilayah Polda Sumatera Selatan. Acara dihadiri Wakapolda Sumatera Selatan didampingi para PJU Polda Sumatera Selatan beserta Forkopimda. Demikian yang dapat kami laporkan. Apel kesiapan dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol M. Zulkarnain dan diikuti oleh para pejabat utama, perwira serta personel gabungan lintas fungsi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan cuaca ekstrim di berbagai daerah. Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan pentingnya kesiapan personel dan sarana pendukung, serta memperkuat koordinasi dengan TNI, BPBD, Basarnas, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Karo-Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Muhammad Anis menyampaikan seluruh Polres jajaran telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan menyiapkan poso siaga serta peralatan evakuasi di titik-titik rawan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menambahkan, apel ini juga menjadi bentuk komunikasi publik bahwa Polda Sumatera Selatan siap melindungi masyarakat di tengah cuaca ekstrim. Dengan apel kesiapan ini, Polda Sumatera Selatan memastikan seluruh unsur siap menghadapi potensi banjir, longsor, dan angin kencang di musim penghujan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali ya, tetaplah bersama kami.